Saya akan membaca materi pertama, yaitu tentang pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Sedangkan puisi lama ini adalah puisi yang masih terikat oleh persajakan atau pengaturan lirik dalam setiap bait, jumlah kata dalam setiap lirik, serta musikalitas musik yang sangat diperhatikan. Dan pantun sendiri pun mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu yaitu terdiri dari 4 baris. Setiap baris itu terdiri dari minimal 8 kata dan maksimalnya 12 kata. Dan yang kedua itu, ciri-ciri pantun yang kedua yang mudah dikenali adalah yang bersajak akhir dengan pola A atau BA dan AAA. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ini adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu sempiran dan isi. Dan yang keempat ini adalah pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi atau karya sastra lainnya. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan tentang unsur-unsur pantun. Dalam sebuah pantun memiliki 2 unsur pembentuk yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik ini dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Lalu ada jenis-jenis pantun. Berdasarkan isinya, pantun terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini dia memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Contohnya, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Lalu jenis yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka ialah jenis-jenis pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Untuk jenis yang ketiga ada pantun teka-teki. Ciri-ciri pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Contohnya, kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Lalu jenis pantun yang keempat ada pantun cinta. Pantun cinta ialah jenis-jenis pantun yang isi pesannya berhubungan dengan cinta, romantisme, atau asmara antara 2 insan. Hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan pantun cinta untuk mengungkapkan cintanya. Contohnya, walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa diramu. Walaupun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Lalu ada jenis pantun yang kelima, yaitu pantun agama. Tujuan dari pantun agama sama dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan. Contohnya, banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang keenam ada pantun pribahasa. Pantun pribahasa ini merupakan jenis-jenis pantun yang di dalamnya terdapat kalimat pribahasa yang pada umumnya memiliki susunan tepat. Contohnya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu ada pantun kiasan. Pantun kiasan ini berisi pantun dengan kalimat kiasan. Artinya, pesan yang ada pada pantun ini disampaikan secara tersirat. Contohnya, berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki.
berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan pengertian gurindam dan ciri-ciri gurindam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gurindam secara umum merupakan susunan sajak yang terdiri 2 baris dan mengandung petuah hidup. Karya gurindam adalah sebuah nasihat kepada sesama manusia agar menjalankan kebaikan. Menurut Raja Ali Haji, gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu yang terdiri dari 2 baris yang berpasangan, bersaja atau berima dan memberikan ide yang lengkap atau sempurna dalam pasangannya. Dengan keadaan yang demikian, baris pertamanya dapat dianggap sebagai syarat atau protasis dan baris kedua sebagai jawab atau apodosis. Kemudian, ciri-ciri gurindam adalah: pertama, terdiri dari 2 baris. Ciri khusus karya sastra gurindam adalah struktur naskahnya. Naskah pada gurindam terdiri dari 2 baris saja, tidak lebih dari 2 baris. Kekhususan inilah yang membedakan gurindam dengan puisi baru yang lebih dari 2 baris. Yang kedua, strukturnya pernyataan dilanjut konsekuensinya. Ciri yang lebih kentara dan lebih dalam lagi adalah pada struktur teks gurindam. Pada struktur gurindam dibangun dari 2 konsep. Konsep pertama, gurindam mengandung pernyataan entah sebuah peristiwa khusus dan sebagainya. Contohnya, pada 1 baris pertama gurindam ini, ilmu jangan hanya dihafalkan. Lihatlah konsep baris pertama gurindam tersebut memiliki konsep pernyataan atas sebuah kasus. Kasus di mana banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sang pembuat ingin merekam orang-orang yang hanya memiliki ilmu saja tanpa adanya pengalaman. Lalu dilanjutkan dengan konsekuensinya di baris kedua. Bunyinya yaitu, namun juga harus diamalkan. Yang ketiga, bunyi akhir kalimat senada. Karya sastra gurindam seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki ciri selanjutnya yang khas. Bunyi konsonan teks gurindam sama. Artinya, ketika bunyi konsonan A pada baris pertama, maka demikian juga pada baris kedua. Rima yang ada pada gurindam selalu berakhiran AA, BB, CC, DD, EE, dan sebagainya. Jika tidak begitu, berarti bukan termasuk dalam kategori karya sastra Melayu gurindam. Yang keempat, petuah bijak. Salah satu ciri khusus yang paling mendalam dari gurindam adalah mengandung ajaran hidup. Nasihat bijak kepada sesama manusia agar melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Berbeda dengan karya sastra puisi baru yang bisa bertemakan umum, karya sastra gurindam hanya dapat ditemui berupa nasihat kehidupan yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama. Yang kelima, setiap baris dibatasi. Uniknya karya sastra puisi lama yang satu ini adalah setiap baris hanya terdiri 2 hingga 6 kata saja. Inilah singkatnya kata menjadikan alasan bahwa gurindam dikategorikan karya sastra yang mengandung ajaran hidup yang luhur. Walaupun begitu, ada juga gurindam yang bertemakan umum. Saya pemateri keempat akan melanjutkan tentang jenis gurindam. 1. Gurindam berkait. Gurindam jenis pertama ini memiliki teks berkait antara baris 1 dan 2, begitupun dengan baru, selanjutnya terus berkaitan. Yang kedua, gurindam berangkai. Berbeda dengan gurindam berkait, gurindam ini memiliki kata yang sama pada setiap 2 baris. Jadi selain bunyi konsonan sama, kata awal juga memiliki kesamaan. Fungsi karya sastra gurindam. Karya sastra gurindam dibuat secara khusus dan mendalam, tersebut pasti ada fungsinya. Tentu saja fungsinya mengarah kepada kebaikan dan menghindari dari keburukan. Seseorang yang membacai karya sastra gurindam, maka ia akan mendapatkan fungsi secara intelektual dari teks-teks berbaris tidak lebih dari 6 kata itu. 1. Mendidik jiwa. Keaslian sebuah karya sastra yang dibarengi penghayatan hidup secara otomatis akan mendidik jiwa, baik si pembuatnya maupun pembaca. Gurindam yang sebagian besar berupa petuah agama dapat berfungsi untuk mendidik sisi kejiwaan manusia. 2. Menghibur manusia.
Sebagai karya rekaan manusia, selain berfungsi untuk mendidik jiwa manusia lebih baik lagi, gurindam bisa berfungsi untuk menghibur juga. Tema-tema gurindam yang berlatar kasmaran biasanya sangat menghibur pembaca, sebab dari sana dilihatkan bagaimana lebay dan konyolnya orang yang sedang jatuh cinta. 3. Merekam kondisi sosial masyarakat. Kreativitas penulis gurindam yang dapat merekam kondisi sosial masyarakat menjadikan karya sastra puisi lama ini berfungsi untuk mengamati kondisi sosial budaya masyarakat. Gurindam mampu merekam segala kejadian dalam beberapa kalimat pendek. Yang keempat, menyampaikan dakwah agama. Adanya karya sastra gurindam akhirnya memudahkan para dai menyebarkan ajaran-ajaran agama. Agama manapun yang tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan senantiasa menghindari keburukan. Bahkan banyak karya sastra gurindam yang mengandung nilai-nilai ajaran luhur agama Islam dan budaya bangsa. Sebab gurindam sendirinya dari budaya Melayu yang memiliki kedekatan dengan agama. Jadi saya akan melanjutkan yaitu pemateri kelima, yaitu tentang talibun. Talibun itu adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Jadi yaitu pada talibun tiap-tiap talibun itu dibagi menjadi sampiran dengan isi. Jadi pembagian baris, sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu talibun umumnya digunakan di dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 larik sentai. Jadi penggunaan yang pertama ini menggunakan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Jadi yang kedua yaitu talibun berbentuk puisi lama yang memiliki jumlah baris genap dan pada akhir baris memiliki persamaan bunyi rima. Terus ada ciri-ciri talibun. Ciri-ciri talibun itu ada 5, yaitu yang pertama ia merupakan sejenis puisi bebas. Yang kedua, terdapat beberapa baris dalam rangka untuk menjelaskan pemeriaan. Yang ketiga, isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci. Dan yang keempat, setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita. Dan yang kelima, menggunakan puisi lain ataupun pantun atau syair dalam pembentukannya. Itu yang kelima, gaya bahasa yang luas dan lumrah. Dan ada yang keenam, berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Dan materi yang terakhir yaitu tema. Tema talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut. Contohnya seperti yang pertama, mengisahkan kebesaran atau kehebatan suatu tempat, mengisahkan kejadian suatu benda atau peristiwa, mengisahkan kehebatan, mengisahkan kecantikan seseorang, mengisahkan kelakuan dan sikap manusia, mengisahkan perlakuan di masa lalu, mengisahkan seperti perang pada masa lalu. Contoh, di lapangan ada bendera yang sangat bersih. Dari jauh tampak cemerlang, itulah bendera negaraku. Hatiku kini tengah gembira karena telah jumpa kekasih yang lama telah hilang dan pergi dari jauh dari diriku. Pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal hingga semua berpaling muka. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas agar kelak tak menyesal, siap menghadapi tantangan dunia. Sekian dari video kami.